Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu lah yang melayakkan kami untuk datang bersekutu kepada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan tolong kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami imani dan kami kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita kembali pada saat ini dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Kami akan baca firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita saat ini, sambutlah Tuhan dalam hidupmu. Sambutlah Tuhan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, pada umumnya ketika seseorang dianggap sebagai pembesar, pemimpin, atau orang yang berpengaruh, maka ketika orang tersebut datang ke sebuah kelompok yang mengaguminya, maka akan terlihat respon terhadap apa yang dikerjakan, bahkan kinerjanya. Maka respon itu bagi orang yang mengaguminya akan memberikan penyambutan yang sangat istimewa kepada orang tersebut. Tentu penyambutan itu bentuk penghormatan kepada sosok orang yang dikagumi atau orang yang berpengaruh, bahkan yang kita sebut sebagai pemimpin dan pembesar. Baik itu dari makanannya, keamanannya, keindahan lingkungannya, bahkan lain sebagainya. Saudara-saudara, demikianlah yang dilakukan oleh setiap orang yang pernah mendengar atau melihat Yesus melakukan mujizat. Terlebih ketika Yesus melakukan mujizat di mana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Sungguh ini adalah peristiwa yang sangat-sangat menggemparkan. Dan mereka yang melihat dan mendengar semakin percaya bahwa Yesus adalah sosok raja yang dapat membebaskan bangsa Yahudi dari yang namanya penjajahan, pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga ketika
perayaan Paskah mulai mendekat, setiap umat Allah dari segala penjuru daerah mau merayakan Paskah di Yerusalem, karena di Yerusalem ada Bait Allah. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, bahkan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, orang banyak itu mengambil daun palem menyongsong Kristus. Mereka teriak Hosana, yang memberikan makna berilah kiranya keselamatan. Seruan atau sorakan sebuah pengharapan akan pertolongan dan keselamatan dari Allah, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai dan ia naik keledai masuk ke Yerusalem. Ini adalah sebuah penggenapan dari nubuat yang pernah disampaikan oleh Zakaria. Seorang raja yang lemah lembut, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Raja yang rendah hati, raja yang bukan datang dengan segala keperkasaan atau dengan gagah atau dengan disebut sebagai raja perang. Yesus tidak mengendarai atau menaiki seekor kuda yang terkenal dengan hewan yang sangat gagah. Tetapi dia menaiki seekor keledai untuk memasuki Yerusalem. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat makna dari daun palem yang mereka berikan atau mereka lemparkan ke jalan, itu adalah bentuk penghormatan istimewa yang biasa dilakukan untuk menyambut pahlawan yang pulang dari pertempuran dengan membawa kemenangan. Yesus telah memberikan keselamatan pada kita. Kita harus memperlihatkan sebagai pribadi yang telah beroleh keselamatan sebagai warga kerajaan Allah. Kita menghormati raja. Jangan pernah mempermalukan Tuhan dengan perilaku kita yang salah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu banyak pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Sebaiknya itu yang mendorong kita untuk menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang mungkin kita rasakan secara pribadi. Tuhan menolong kita dengan mujizat dan kuasa, dan kasih-Nya lah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita harus menghormati Tuhan. Kita harus bersyukur dengan memperlihatkan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang mau kita serukan, kita sorak-soraikan pada saat ini. Kita mau mengakui kalau keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Kita mau mengakui Raja yang datang itu, yaitu Kristus Yesus, adalah Raja yang membawa beban, yaitu dosa yang kita lakukan.
Raja yang membebaskan kita dari maut. Sehingga saudara-saudara, tidak ada kata selain kata bersyukur yang boleh kita sampaikan kepada Tuhan saat ini. Sambutlah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang menolong kami untuk mengingatkan kami harus memberikan penghormatan kepada Tuhan melalui perilaku dan tindakan kami, perbuatan kami, bahkan perkataan kami, karena Tuhan telah banyak berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan mujizat dan kasih-Mu, terlebih Tuhan menyelamatkan dosa kami melalui Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.